kontra evakuasi Gaza. Inilah isu terhangat yang bakal kita kepoin abis malam ini. Langsung aja yuk kita kepoin ahli Timur Tengah Faisal Assegaf yang sudah hadir bersama kami di studio Kabar Bursa. Halo Bang Faisal, Selamat malam. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini, yang kita lagi pengen kepoin banget nih ya, soal pro kontra nih evakuasi, warga Gaza yang memang lagi hangat-hangatnya nih isunya. Tapi ini kan, Bang Faisal ini jurnalis senior yang sekarang sudah jadi ahli Timur Tengah nih ya. Pengen tahu dong terakhir kapan sih, mungkin ada di jalur Gaza? Saya ke Gaza itu Oktober 2012, Mmm, masuk lewat terowongan dari Rafah. Nah, terakhir ke Timur Tengah kemarin ke Yordania, mengunjungi setidaknya 3 kamp pengungsi Palestina di Yordania. oke. Hmm. Tahun 2012 itu bahkan sempat berada di terowongannya ya? Iya, masuk lewat terowongan. Heeh heeh. Bisa dijelasin nggak itu gimana tuh ceritanya? Itu kan meskipun udah lama ya, tapi kondisi di sana seperti apa waktu itu? Ya kondisi di sana emang udah susah ya, karena kan memang Israel sudah memblokade Gaza sejak Juni 2007. Mmm, Setelah Hamas menang pemilihan umum, pemilihan parlemen pada 25 Januari 2006, yang tadinya diawasi oleh pemantau independen dari Eropa, tapi setelah Hamas menang, Amerika Serikat dengan Israel tidak mau mengakui karena mereka menganggap Hamas organisasi teroris. Dan kemudian Amerika sama Israel memprovokasi Fatah juga untuk menolak itu. Akhirnya terjadi pertempuran saudara yang berakhir dengan terusirnya Fatah dari jalur Gaza. Makanya habis itu Israel memblokade Gaza uh, sehingga terpisah dari tepi barat. oke. Bahkan itu, udah ini banget ya, ibaratnya udah tertanam banget ya Ya, terkait background story-nya seperti apa sih iya, sebenarnya yang terjadi di sana begitu. Nah ini kan, sejarah panjang begitu iya. mengikuti berbagai dinamika dan polemik yang terjadi di sana. Nah kira-kira situasi saat ini seperti apa? Kalau misalnya melihat perkembangan? Ya kalau kita tahu itu terakhir PBB menyebutkan paling tidak 80% infrastruktur sipil itu hancur. Mmm, Terus belum lagi lebih dari 50.000 orang yang tewas. Itu yang bisa didata oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Yang sampai ke rumah sakit. Kan masih ada ribuan yang di bawah reruntuhan. Itu iya iya. kita belum tahu kapan mereka bisa dievakuasi karena butuh alat berat. Dan kemungkinan ya korban akan terus bertambah karena sejak 18 Maret Israel secara sepihak menyatakan gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari berakhir. Mhm mhm. Israel menyatakan secara sepihak dan mereka sudah melakukan invasi. Mmm, Dan korban eh, kalau tidak salah sudah sampai 51.000 lah yang mmm, tewas. Seperti oke. itu. Ada rencana lagi nggak kira-kira untuk ke sana gitu? Kalau saya sih punya keinginan ingin membuat buku tentang perang ini karena ini Mhm, perang Gaza kelima, perang paling bersejarah buat Palestina maupun Israel. Ini perang terlama. mhm mhm. Kemudian perang yang bisa membuat Israel kalah secara militer, Mmm, politik, ekonomi, dan di dunia internasional kan Israel terisolasi, iya. terpojok, udah dianggap sebagai penjahat perang, melakukan genosida. Terus juga secara jumlah itu yang menurut catatan saya telusuri itu lebih dari 5.000 tentara Israel sebenarnya yang tewas. Lebih, saya nggak tahu mungkin udah 10.000. Dan juga menurut catatan asuransi nasional Israel, itu paling tidak ada 72.000 tentara Israel yang luka Mmm, dan 12.000 diantaranya cacat permanen. Artinya ada yang kepotong tangannya atau mhm. kakinya, atau lumpuh atau buta. Gitu. Berarti memang dalam waktu dekat ini untuk, membuat buku tentang Rencana rencana gitu karena memang butuh anggaran yang besar, terus juga 2 bulan lah saya rencananya di sana. mmm, Gitu. Tapi dalam waktu dekat saya sih akan mengunjungi Suriah. Suriah kapan tuh kira-kira? Tiketnya sih tanggal 19 April. April ini ya? Ya, Oh, 19. sudah dekat berarti ya? Iya, Untung banget ini belum, apa, belum terbang ini ya, jadi sempet-sempetnya, iya, ke kabar bursa iya. nih. Nah, ini kan sebenarnya, sebuah sejarah panjang begitu ya. Nah, tapi pada saat kemarin ada gencatan senjata, memang sudah ada pernyataan atau sikap resmi begitu dari, pemerintah Indonesia sendiri, bahkan dari Kemenlu juga menegaskan kalau misalnya tidak, menyetujui adanya relokasi terhadap, warga Gaza dalam bentuk upaya apapun.
Nah, tiba-tiba ini kemarin, 9 April kalau nggak salah ya, Mmm, tiba-tiba Presiden Prabowo justru mengumumkan akan merelokasi nih mmm, 1.000 warga Gaza. mmm. Kira-kira sebenarnya perlu nggak sih, memang, evakuasi seperti itu? Sebenarnya selama ini sih sikap dari pemerintah Indonesia ataupun negara-negara Arab Muslim lain yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, itu kan Mhm. anggotanya 57 negara, itu selama ini selalu bersikap reaktif dalam isu Palestina. Kalau tidak ada perang kan jarang ada yang ngecam Israel atau ada upaya-upaya terobosan dilakukan bagaimana untuk membela Palestina. Iya iya. Terbukti sejak 2007 saja Gaza diblokade, nggak pernah ada upaya untuk bagaimana bisa memaksa Israel mencabut blokade atas Gaza. Padahal penderitaan mereka tuh sangat, ya saya lihat sendiri di sana. Mhm. Saya sempat ketemu namanya gadis namanya Hebaziat. Waktu Mhm. itu umurnya 21 tahun. Dia, dia saya tanya, karena di dunia Arab ketika perempuan belum menikah di umur belasan tahun itu sebuah aib. Oh, Saya iya. tanya, "Kenapa Hebaziat namanya dari kota Gaza. Kenapa kamu belum menikah umur segini?" Dia bilang, "Saya dosa kalau saya menikah dan punya anak karena saya tidak bisa memberikan masa depan yang bagus buat anak-anak saya nanti." Ya karena dia sadar Gaza Mhm. diblokade nggak tahu kapan, bakal dicabut oleh Israel karena negara-negara Arab Muslim tidak bisa, yang negara Arab tetangganya nggak bisa. Mhm. Jadi ya saya lihat kebijakan Indonesia selama ini karena kita bicara konteks Indonesia selalu reaktif. Kalau Israel nyerang baru kita ngecam. Terus apa istilahnya menggalang bagaimana sidang darurat, Oki Liga Arab atau semacamnya, PBB sidang Dewan Keamanan atau macam kan itu semua udah dalam kalkulasi Israel. Nggak akan mengubah apapun yang dilakukan Israel. Nah, yang kedua, momentumnya sebenarnya udah telat. Oh. Karena kan Prabowo mengemukakan rencana evakuasi korban luka dari Gaza itu kan ketika dia masih menjabat Menteri Pertahanan, di Mhm. konferensi keamanan tahunan Shangri-La Dialog di Singapura. Mhm. Kemudian dia ulangi lagi wacana itu pada pidato setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 20 Oktober. Mmm. Nah, dari 20 Oktober sampai 19 Januari kan waktunya lumayan tuh, ada 2 bulan. Iya iya. Apalagi Trump udah mewanti-wanti sebelum dilantik. Paling telat sebelum saya dilantik udah ada gencatan senjata. Nah, saya mempertanyakan kenapa dari 20 Oktober itu, kenapa tidak ada upaya persiapan dilakukan pemerintah. Jadi ketika gencatan senjata berlaku sejak 19 Januari, ya harusnya upaya emang pengen menolong korban luka itu sudah dilakukan. Kenapa baru sekarang? Gencatan senjata sudah selesai, Israel kembali menyerang, korban kembali berjatuhan. Nah, yang menarik adalah pengumuman yang disampaikan Prabowo itu kalau kita lihat waktu Indonesia, Mhm. itu kan Senin malam waktu Washington DC atau Mhm. Selasa pagi waktu Jakarta. Itu kan setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump dengan Netanyahu kan kembali mengumumkan untuk, mengosongkan Gaza. Jadi jaraknya cuma sehari lah kalau hitung waktu Indonesia. Nah, sebelumnya juga ada berita bahwa Indonesia dengan Israel sudah sepakat untuk mengirim 100 warga Gaza bekerja di sektor konstruksi. Mhm. Mhm. Sebelumnya juga kan pemerintahan Trump udah ngomong bahwa pihak Trump sudah bicara kita akan memindahkan warga Gaza ke Mesir, Yordania. Nama Indonesia juga disebut. Ada juga Mhm. berita nama Indonesia kembali disebut bersama Somalia dan Sudan Selatan. Mhm. Jadi saya lihat ya jaraknya sangat dekat dengan agenda itu. Sehari setelah jumpa pers di Gedung Putih, tiba-tiba Prabowo mengumumkan itu. Mhm. Jadi kelihatan sekali seperti ada benang merah. Nah itu. Apalagi Prabowo bilang baru akan segera mengirim Menteri Luar Negeri untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara terkait lainnya. Artinya kan rencana ini seperti mendadak Mhm. dilakukan. Mhm. Dan lagi juga situasinya juga sudah tidak memungkinkan. Seperti itu. Nah kalau saya melihat, kalau misalkan Prabowo tetap ngotot, ya saya kira Israel akan mengizinkan. Kenapa Israel mengizinkan? Karena dia memang ingin mengeluarkan warga Palestina apapun itu Iya, skenarionya. heeh. Nah jadi kalau sudah sampai ke Indonesia, itu kan nggak ada jaminan mereka bisa kembali. Karena dalam penjajahan Israel, strateginya itu adalah politik demografi. Mmm. Bagaimana bisa mengusir orang-orang Palestina sebanyak mungkin dari wilayah kelahiran mereka. Kita tahu beberapa tahun lalu ada kasus Syekh Jarrah Mhm. di Yerusalem Timur. Beberapa keluarga itu rumahnya sudah menurut Israel izinnya sudah habis, mereka harus keluar dari rumah itu. Dan di Yerusalem Timur itu salah satu contoh politik demografi. Kalau orang Palestina dapat beasiswa ke luar negeri, ada teman saya dapat beasiswa ke Gaza, mereka tidak bisa balik.
Oke. Karena ya politik demografi, kalau orang udah keluar dari wilayah Palestina, orang Palestina ya nggak akan dikasih kembali. Itu juga ada kasus di Hebron. Hebron itu nama Arabnya Al-Khalil, ngambil nama dari karena di sana ada kubur Nabi Ibrahim kan, di Masjid Ibrahimi di kota Hebron. Nah itu mereka juga sama, memaksa orang-orang Israel diusir dari rumah mereka ditempati oleh pemukim-pemukim Yahudi. Jadi memang eh, rencana pengosongan Gaza sesuai dengan politik demografinya Israel. Bagaimana menghilangkan orang-orang Palestina? Karena kita tahu kan juga ada permukiman Yahudi di tepi barat. Mhm. Jumlah permukiman itu sekitar 250, dihuni paling tidak 600.000 orang Yahudi di tepi barat. Dan itu melanggar hukum internasional. Tapi kita tidak bisa, dunia tidak bisa memaksa Israel untuk mencabut itu. Mhm. Seperti itu. Nah yang ketiga, rencana evakuasi ini menurut saya ya bisa menimbulkan resistensi di dalam negeri. Iya iya iya. Artinya begini, pemerintahan Prabowo kan citranya melorot karena Mhm. berbagai kasus, kasus politik, misalkan undang-undang RUU TNI dianggap militer militer kembali apa duifungsi ABRI semacam itu, terus juga ekonomi lesu, PHK massal, terus juga APBN defisit, terus Prabowo juga menggaungkan efisiensi anggaran. Ini kan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat, duit dari mana itu? Mmm, Ya kan? mhm. Kan butuh biaya yang sangat besar untuk mindahin 1.000 orang dari jarak mungkin berapa ribu kilo, 8.000 atau sekitar segitu dari sana ke Indonesia itu kan butuh anggaran yang sangat besar. Belum lagi mereka nanti ditempatkan di rumah-rumah sakit di Indonesia. Kita tahu juga kan kita punya masalah isu BPJS yang Iya, berantakan. Istilahnya orang-orang pasien BPJS di sini merasa, loh orang Palestina enak banget diperlakukan istimewa. Kita warga sendiri mhm. BPJS aja jadi anak tiri kan gitu. Betul betul. Seperti itu. Jadi ya itu akan bisa menimbulkan resistensi Mmm, seperti itu. Kalaupun Indonesia mau melaksanakan misi kemanusiaan itu bukan ke Indonesia, bisa mhm. bekerja sama dengan misalkan Mesir dan Yordania. Karena mereka yang berbatasan Iya, kan, lebih dekat lebih sebenarnya ya, dekat, mhm. ya. Dan bisa menggandeng negara-negara Arab super tajir. Ada Arab Saudi, Mmm, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman. Itu sebenarnya sebagai pendananya bisa, tapi kan mereka juga tidak tidak ada inisiatif untuk itu. iya iya iya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi, ternyata kalau misalnya dari, apa, pandangannya Bang Faisal ini udah terlambat ya Mhm. nah, itu yang menarik adalah pertanyaan, sejuta umat, hari ini begitu ya, kenapa sekarang? Why now? Gitu kan. Apa yang melatar belakangi? Nah, kalau misalnya kira-kira, yang dicermati oleh Bang Faisal seperti apa? Ini kan, selain tadi tiba-tiba ada pengumuman juga ya dari, Israel dan juga Amerika yang kembali ingin mengosongkan Gaza, ada juga nih terkait dugaan terhadap, tarif resiprokal yang lagi Nah, digaungkan, eee Amerika Serikat kepada Indonesia juga begitu. Nah, apakah memang ini arahnya ke sana juga nih? Ini kan dianggap sebagai bargaining position juga nih, Indonesia ke Amerika. Emang seperti itu? Karena kan pertanyaannya kenapa mendadak sekali gitu? ya sebenarnya banyak alternatifnya ya. Bisa jadi ya terkait itu kita nggak tahu itu ya apa Mhm backdoor negotiation-nya kan kita nggak tahu. mhm. Tapi yang jelas kalau dari konteks dalam negeri ya isu Palestina juga sering dijadikan komoditas politik di berbagai negara Muslim. Mhm Ya kalau saya lihat ya Prabowo menjadikan isu Palestina ketika nama dia sedang melorot. RUU mhm. TNI, terus isu ekonomi lagi ini, terus tiba-tiba dipakai untuk itu. Terus juga kita tahu contoh di Turki Erdogan melakukan itu juga. Mmm, Dia apa retorika, wah Israel mengecam Israel mengutuk, tapi hubungan diplomatik tetap dipertahankan. Terus kerjasama perdagangan tetap ekspor minyak Azerbaijan lewat Turki ke Israel tetap berjalan. Artinya kan sering isu Palestina itu dijadikan komoditas politik oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Muslim. Nah, kalau terkait apakah ada kaitannya dengan resiprokal tarif agar diringankan, nah itu saya terus terang belum dapat informasi apakah terkait mhm. itu. Karena memang bisa jadi alternatifnya begini, ada yang danai asal Indonesia mau nampung. Oke. Kan bisa aja seperti Mhm itu. mhm. Karena kan jadi saya teringat dulu begini, pada 2020 tuh sebenarnya pernah ada kesepakatan ekonomi antara Indonesia dengan Israel, Mhm. itu di Singapura. Nah, itu salah satu tawarannya adalah ada dana Ibrahim Accord, perjanjian Ibrahim 2020, itu dananya Uni Emirat Arab, dananya Amerika di situ, dananya Israel, tergabung namanya Abraham Accord Fund.
Mmm, Itu akan melakukan investasi di bidang pertanian di Indonesia senilai 2 miliar dolar. Tapi ya itu tadi karena Trump tidak lanjut di periode pertama, nggak terpilih lagi untuk kedua kali, kan 2017 sampai 2021 kan mhm, periode pertama. Ya akhirnya kesepakatan itu gagal dilaksanakan. Yang mmm. saya dapat informasinya seperti itu. Berarti, belum belum ada arah, condongnya memang untuk bargaining di tarif, resiprokal ini ya? Sebenarnya lebih untuk citra, menaikkan citra, positif, semata begitu? Ya kecurigaan itu sih pantas ada karena kan memang jaraknya dekat nih. Mmm, Ketika Trump dengan Netanyahu menegaskan kembali ide pengosongan Gaza, tiba-tiba besoknya, kalau waktu Indonesia ya, tiba-tiba Prabowo mengumumkan rencana evakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak mhm, pas kemarin? 19 Januari sampai 18 Maret jaraknya lumayan jauh itu. Itu ada sekitar 2 bulan kan gencatan senjata. Kenapa pas gencatan senjata nggak buru-buru dilakukan itu. Kalau oke, misalkan memang ingin dilakukan, tapi kan balik lagi, kita punya kondisi keuangan dalam negeri yang memang tidak memungkinkan, mhm. yang jelas ya kemungkinan besar ya resistensi itu di dalam negeri pasti akan ada. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, ini tuh langkahnya cukup berani gitu ya. Ini Iya, benar-benar, ambisius dan sangat berani iya, yang dilakukan oleh, presiden sendiri iya, begitu. Nah, kira-kira kalaulah misalnya ini kan, lagi dalam kunjungan iya. lawatan gitu ya untuk melobi, para pemimpin-pemimpin negara di Timur Tengah. Kalau misalnya terjadi kesepakatan, emang Indonesia siap ya? Maksudnya kan ya tadi Saya kira secara ya bakal memaksakan karena kan kita juga punya isu pengungsi, kita tahu ada iya, Rohingya, heeh, Afghanistan. Kita mmm, kan karena memang tidak ada konvensi UNHCR kan yang mhm, mewajibkan kita untuk mengurus pengungsi. Terus tiba-tiba ini kita nanti akan jadi pertanyaan oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia. Kok yang Palestina diurus? Kenapa yang ini nggak diurus Rohingya? Padahal mereka juga punya apa sih istilahnya punya tanda kutip mereka lari karena memang mereka juga kesusahan di dalam negerinya, ya kan? mhm. Diuber-uber Rohingya kan diburu oleh pemerintah junta militer Myanmar. Afghanistan juga karena kasus keamanan politik dan ekonomi. Karena hanya Palestina itu kan bakal menjadi pertanyaan juga dari lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Iya iya. Itu tadi justru, ini kan sebenarnya masih ada, ribuan pengungsi sebenarnya ya yang masih menghadapi situasi juga di Indonesia, bahkan Ya, ada sentimen, negatif sebenarnya iya. terhadap pengungsi-pengungsi Nah, iya di Rohingya itu. Rohingya, iya sebenarnya. Nah, Iya, apa itu nggak nantinya jadi kalau misalnya kita bicara soal membalikan citra iya. politik tadi, apa malah itu nggak jadi bumerang sendiri ya buat Ya pemerintah? menurut saya blunder. Blunder tadi karena itu akan menguntungkan Israel. Ya itu tadi karena banyak berita sebelumnya kan. Indonesia Mhm, jadi sasaran untuk mindahin warga Gaza. Terus tiba-tiba Prabowo membuat ide yang seolah-olah merestui keinginan Israel dan Netanyahu dan Trump untuk memindahkan itu. Dan itu mhm, blunder. Blunder dalam politik internasional, blunder juga di dalam negeri. Ya itu tadi karena kan orang jadi bertanya-tanya loh. Enak banget, warga Palestina diperlakukan istimewa. Bukannya kita tidak membela Palestina, cuma mhm, momentumnya memang tidak tepat saat ini kondisi ekonomi yang sedang ini. Kalau mau ya itu tadi, mungkin alternatifnya di Mesir atau Yordania dan mhm, pembiayaannya ya negara-negara Arab. Itu kan mereka negara tetangga. Harusnya mhm, mereka sebenarnya yang lebih lebih eager, lebih terdorong untuk melakukan evakuasi pasien itu. Bukan kita yang jaraknya jauh dengan kondisi ekonomi yang lagi istilahnya lagi serba sulit mhm. lah karena defisit anggaran, butuhnya sangat besar. Kenapa tidak di negara-negara Arab yang kaya itu yang menjadi tetangga dan jaraknya tidak jauh. Secara anggaran pun mereka mampu dan juga tidak terlalu berat untuk mereka beban anggarannya seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang harus dilakukan Prabowo dalam kunjungan Mhm, ini ke 5 negara Timur Tengah itu adalah harusnya Prabowo mulai menginisiasi, mengkonsolidasi kampanye global untuk menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Itu satu. Sanksi politik adalah untuk negara-negara yang punya hubungan diplomatik itu ada 13 negara muslim termasuk Turki, Uni Emirat Arab yang dikunjungi, mhm, Mesir juga ada, terus Yordania juga ada. Itu untuk memutuskan hubungan diplomatik. mhm, Atau negara-negara yang punya hubungan gelap, termasuk kita kan juga mhm, ada hubungan dengan Israel, hubungan pertahanan, keamanan, intelijen. mhm. Itu memutuskan itu. Dan juga memutus hubungan ekonomi dengan Israel. Itu yang satu inisiasi kampanye global itu sendiri. Yang kedua ya Prabowo harusnya mulai menginisiasi dan mengkonsolidasi kampanye global untuk menangkap Netanyahu
dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta tentara-tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Karena kita tahu kan surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional ICC pada November tahun lalu dan itu belum ada kampanye global untuk melaksanakan surat perintah penangkapan itu. Harusnya itu sebenarnya. Dan malah saya ingin melihat Prabowo tuh mencetak sejarahnya dengan mengunjungi Gaza. Karena Oke. kan Indonesia selama ini menganggap dirinya terdepan, Mhm. paling jujur membela Palestina, paling terdepan, tapi belum pernah ada presiden Indonesia menginjakan kaki di wilayah Palestina. Saya kira ya Prabowo harus harus membuat catatan sejarah itu dengan mengunjungi Gaza. Kenapa ini penting? Karena Indonesia kan bangsa yang pernah dijajah. Mhm mhm. Nah, ini posisi Indonesia kalau Prabowo berani ke Gaza, itu posisi Indonesia akan setara dengan Amerika dengan Israel. Israel Mmm, sebagai penjajah didukung oleh Amerika, kemudian Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah mendukung bangsa yang sedang dijajah. Saya ingin melihat itu sebenarnya, Prabowo melakukan itu. Karena sejak blokade Gaza baru dua pemimpin, kita kalah sama Malaysia. Pertama itu Emir Qatar, ayahnya Emir Qatar yang mhm. sekarang, yaitu Hamad bin Khalifa Asani. Itu Oktober 2012, saya ada di sana ketika kunjungan. Kemudian Januari 2013, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Malaysia negara kecil aja berani datang ke Gaza. Kalau kita merasa besar, kita paling terdepan, paling memimpin dalam pembelaan terhadap Palestina, ya harusnya Prabowo ya berani datang ke Gaza. Oke, coba aku pengen kepoin atau bedah satu-satu dulu nih ya, soal memberikan lebih harusnya, pemerintah kita lebih memberikan sanksi, politik kepada Israel. Emang Indonesia udah sekuat itu ya? Ya memang sebenarnya Indonesia nggak berpengaruh apa-apa dalam isu Palestina. Yang Mmm, berpengaruh itu Amerika, oke. selain Israel itu sendiri. Karena kita lihat sejak perang Gaza meletup itu 7 Oktober 2023, itu kan mau konferensi OKI berkali-kali, Liga Arab berkali-kali, Majelis Umum PBB kan nggak ada yang bisa menghentikan negara ini. Tapi ketika Trump bilang saya akan menciptakan neraka kalau tidak ada gencatan senjata sebelum saya dilantik. Kan akhirnya Amerika juga yang bisa memaksakan itu. Artinya apapun yang dilakukan oleh Indonesia atau negara oki lainnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena kan kita juga tidak solid. Mhm. Kita tidak berani membuat terobosan. Yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara Arab dan Muslim lainnya itu cuma bersikap reaktif terhadap apa yang dilakukan Israel. Israel nyerang, baru kita ngecam. Kalau nggak ada perang kan kita nggak ada ngecam Israel. Kita nggak Mmm, ada upaya terobosan bagaimana memberikan sanksi, karena sanksi politik dan ekonomi sama tadi kampanye penangkapan itu secara global itu kan sebagai sanksi buat Israel untuk memberikan efek jerah. Kita kan nggak pernah memberikan keadilan bagi rakyat Palestina. Jadi kita hanya datang rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, tapi pelakunya dibiarkan bebas. Itu kan mhm, aneh. Ya mhm. sama istilahnya contoh kecilnya ada pembunuh, ya kita bantu korbannya, keluarganya, pembunuhnya dibiarkan. Itu kan aneh. Jadi nggak akan ada efek jerah. Menurut saya itu yang perlu dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada Israel. Walaupun ya boleh dibilang mustahil lah itu bisa dilakukan. Karena itu tadi kita pun tidak solid dalam hal itu, dalam isu itu. Apa mungkin juga karena masih ada ketergantungan dan juga kerjasama-kerjasama Ya memang benar. gitu kan? Iya, Heeh, karena kepentingan nasional negara-negara Arab dan Muslim ini berbeda-beda. Yang punya mhm, hubungan diplomatik mereka mereka mempertahankan itu karena merasa beruntung. Sebagai contoh Turki. Turki itu 40%. Jadi Israel menggantungkan kebutuhan BBM-nya 40% dari Azerbaijan. iya iya, Azerbaijan mengekspor minyaknya lewat jaringan pipa ke Turki. Dari Turki baru dikirim pakai kapal ke Israel. Jadi mereka untung, makanya selama perang Gaza ekspor itu tetap berlangsung. mhm, Artinya secara langsung kedua negara itu atau secara tidak langsung kedua negara itu ikut membiayai mhm, melanggengkan agresi Israel ke Gaza. Nah, terus Uni Emirat Arab juga merasa nggak perlu kan. Nggak ada, mereka hanya mengecam tapi tidak ada berani memutus hubungan diplomatik seperti itu. Dan juga kita jangan berharap negara-negara Arab dan Muslim itu berani istilahnya mereka kan tetangga paling dekat. Mereka berani menyerang Israel dengan istilahnya menembakkan peluru kendali atau mengirim drone. Karena negara-negara Arab itu semua mengandalkan sistem pertahanan keamanannya kepada Amerika Serikat. Di kawasan Arab Teluk itu, 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi,
Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan Oman itu kan ada pangkalan militer Amerika. Ada 28 kalau nggak salah. Jadi mereka nggak mungkin berani menyerang sekutu istimewanya Amerika karena Iya, mereka iya. masih mengandalkan sistem pertahanan keamanannya kepada Amerika. Seperti Mesir, Mesir punya hubungan diplomatik sejak 1979 perjanjian Camp David. Ya, dia dapat bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Nilainya sekitar 1,4 miliar dolar per tahun. Itu kan jumlah yang besar. Terus Yordania sama, nilainya 1,7 miliar dolar per tahun. Jadi susah. Iya. Jadi lawatan yang dilakukan Prabowo ke 5 negara itu sebenarnya ya basa-basi, nggak akan berpengaruh apa-apa. Oh, Oke. mereka semua punya punya kepentingan, Punya mereka background punya story hubungan, masing-masing iya, ya. mereka punya hubungan dengan mereka punya ketergantungan terhadap Amerika. Eh, Pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah itu di Qatar, namanya Al Udaid. Jadi nggak mungkin kita memaksa Qatar, ayo nyerang Israel. Mhm, Nah, mhm. ya. Terus yang empat lagi punya hubungan diplomatik. Jadi ya sia-sia kalau ngajak mereka, ayo kita bantu Palestina ya sekedar tanda kutip bantuan yang sifatnya kemanusiaan, nggak lebih, nggak bisa mungkin, oh ayo kita serang atau kasih sanksi politik, ayo mutusin hubungan diplomatik. Harusnya itu yang dilakukan Prabowo, tapi kan nggak mungkin Turki mau itu. Sampai sekarang aja juga kan mereka cuma ngecam Erdogan, tapi nggak berani mutus hubungan diplomatik. Iya, iya, dan itu tadi, dengan ibaratnya siapa di belakangnya Iya, Israel ini juga kan, apalagi dengan hubungan ekonomi iya, dan pastinya perdagangan ini kan masih penting banget iya, untuk Indonesia begitu iya. ya. Nah, kalau misalnya, dipikir-pikir lagi berarti sebenarnya dengan, ya lawatan atau kunjungan ini sebenarnya kayak minta restu aja gitu. Karena kan kalau misalnya dibilang sebenarnya masing-masing punya kepentingan politik dan Hmm. ekonomi sendiri ya, setiap negaranya itu. Jadi, apa nih, kira-kira masing-masing hanya ingin menyelamatkan muka aja sebenarnya gitu? Ya kalau saya lihat ya ini seperti diplomasi as usual lah, bisnis as usual. Jadi ya kita ngomongin Palestina, padahal tidak ada konklusi konkret dari konferensi itu. Kita lihat nggak ada kan. Mmm, Konferensi KTT Liga Arab dan Oki gabungan terakhir di Riyadh itu kan, kalau nggak iya, salah akhir tahun lalu itu kan, salah satu usulan Iran itu bagus. oke. Menghentikan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel. Memblokade pengiriman persenjataan terhadap Israel. Kan tapi nggak diadopsi dalam resolusi. Mhm, Mengirimkan persenjataan. Nggak ada yang diadopsi. mhm, Ya karena ya itu tadi nggak mungkin mengharapkan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab yang ngandalin sistem pertahanan keamanan kepada Amerika terus berani bersikap keras terhadap Israel itu kan nggak mungkin. oke. Apalagi ya ada yang punya hubungan diplomatik itu makin nggak mungkin lagi. Jadi seperti diplomasi bisnis as usual aja. Nggak akan berpengaruh banyak lah. Itu cuma ingin menunjukkan solidaritas, tapi sebenarnya tidak ada efek konkret sama sekali terhadap apa yang sedang dilakukan Israel. Israel akan terus melakukan genosida. Israel akan kebal hukum. Tidak akan bisa ada negara yang bisa mengenakan sanksi terhadap Israel. Mmm. Nah, kalau misalnya nih, memang benar begitu ya, akhirnya mendapat restu begitu untuk mengevakuasi 1.000, warga Gaza ya untuk gelombang pertama ini Ya. katanya kan. Eee, kira-kira dari dalam negeri sendiri bakal seperti apa ya damage-nya begitu? Ini, ibaratnya ya tadi dibilang, di tengah kondisi politik dan ekonomi yang masih memanas di dalam negeri begitu kan, ada PHK besar-besaran, kita juga masih harus apa tuh namanya, menghadapi PHK lanjutan begitu ya, apalagi dengan efek, perang dagang seperti ini. Kira-kira bakal seperti apa sih reaksi di dalam negeri nih kalau misalnya ternyata stok palu nih? Saya dalam sebuah wawancara sebelumnya ketika Prabowo ngumumin pagi itu kan, Mhm, dini hari, malam itu saya diwawancara sebuah radio. Itu semua pendengar yang interaksi itu menolak. oh rata-rata menolak ya? Bukan rata-rata, semuanya menolak. Nggak ada Semua satu yang nggak ada yang setuju. Mereka membandingkan, loh itu Arab yang dekat. iya, iya, iya. Harusnya mereka itu yang lebih utama. Pertama, mereka terutama negara Arab yang kaya tadi ya. Nah itu jadi Saya pertanyaan juga, itu Kak. akan jadi pertanyaan, itu Oh yang yang dekat dekat? aja, biasa aja, Iya, kayak nggak heboh gitu kok Indonesia yang jauh. Udah gitu nggak apa nggak punya bukan negara kaya gitu, mhm, secara anggaran kan iya. defisit, kok kita yang seolah-olah repot, seperti itu. 1.000 loh, itu 1.000 banyak iya. loh. Iya, itu buat pengiriman aja bisa dibayangkan berapa, dana yang dibutuhkan. Belum lagi mereka tinggal di sini kan kan nggak mungkin yang dievakuasi itu luka ringan, pasti luka berat.
Dan Mhm. luka berat kan penanganannya secara medis butuh obat, peralatannya juga yang harus canggih. Artinya biaya semua kan. Terus mereka rawat inapnya, dokternya, segala Mhm. macam. Terus makannya, minumnya. Belum lagi trauma setelah itu. Penyembuhannya kan nggak mungkin habis itu bisa pulangin. Dan juga akhirnya nanti kan nggak, belum tentu ada jaminan Israel akan mengembalikan. Karena Iya ya bener. itu, Israel memang pengen mereka keluar. Bagian dari politik demografi mereka dalam penjajahan terhadap Palestina. Berarti kan ini bukan dalam waktu yang singkat ya, bisa Iya, dibilang kan, bukan ibaratnya nih, evakuasi 1.000 warga jangka pendek terus dipulangkan lagi. Itu nggak seperti itu kan iya, sebenarnya kita iyalah, berpikirnya ini benar-benar, seperti jangka panjang ya, iya. dan maksudnya apa udah dipikirin berapa lama timeline-nya pun bahkan nggak ada Nggak kan, ada. Ya berapa itu lama tadi. mereka harus Iya. ada di sini Jadi kan? ini seolah-olah rencana yang terburu-buru, Mhm mhm. dipaksakan dan saya kira ya Prabowo ya harus membatalkan ini. Kalau mau ya itu tadi, mau Membatalkan ini ya? iya Mmm, harusnya ya dievakuasinya ke Yordania, Mesir dengan dana dari negara Arab kaya itu. Arab Saudi kan kaya, mmm. Qatar, Uni Emirat Arab. Ya minta sama mereka, Indonesia ikut bantu di situ, ikut berkontribusi lah seperti itu. Harusnya di situ. Apakah ini, lawatan ini juga sekaligus tadi mungkin ada permintaan dana bantuan begitu? Kira-kira kan kita juga Ya. penasaran ya, kira-kira ini nanti anggarannya dari mana alokasinya? Apakah yaitu mungkin salah satunya, atau, mungkin bekerja sama dengan, badan-badan pengungsian PBB seperti itu, kira-kira bakal seperti apa sih? Ya kemungkinan itu bisa aja kan Prabowo ke Uni Emirat Arab. Negara yang kaya kan Emirat Arab lah. Kita tahu zaman Mhm, Jokowi bangunin jembatan apa jembatan tol iya, layang, MBZ, dibangunin Wisma Kedutaan, ya kan, bangunin masjid di Solo. Mereka memang tajir, negara Arab super tajir. Ya kemungkinan minta itu mungkin ada, tapi kan tetap aja masyarakat yang bertanya, kok mintanya buat orang Palestina ya? Kita banyak yang masih susah kok. iya 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 Nah, itu iya, tetap aja sentimen itu negatif itu bakal ada. Makanya saya pikir ya evakuasi bukan ke Indonesia, jangan memaksa karena butuh dana yang sangat besar. Sayang dana itu kalau kita dapat misalnya dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, negara Arab kaya ngasih, ya dah boleh ke Indonesia kita yang danain. Lebih baik ya dana itu ya buat masyarakat kita. Lebih baik mereka dievakuasi di Mesir dan Yordania mmm. dengan dana-dana dari negara Arab super tajir tadi. Nggak harus ke Indonesia. Nah, ini kan berarti yang dikhawatirkan itu kan justru sebenarnya, takutnya nih, Indonesia malah terjebak begitu kan dengan, yang rencana Israel dan Hmm, Amerika untuk sebenarnya mengosongkan, iya. apa, jalur Gaza begitu. Iya. Padahal kan sebenarnya meskipun berkali-kali ya ditegaskan dari, Presiden Prabowo sendiri, bahkan juga kembali lagi ditegaskan oleh Menlu Sugiono bahwa ini evakuasi, tidak permanen, bukan relokasi. Tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya kan pada prakteknya. Nah, apa terlalu berlebihan nggak sih kalau sebenarnya justru ada pandangan, akhirnya dengan kalau misalnya nanti evakuasi ini beneran dijalanin, Indonesia sebenarnya justru ikut berkontribusi terhadap penjajahan Palestina sendiri gitu. Terlalu berlebihan nggak sih kalau ada pandangan seperti itu nih? Ya, Pak, ya wajar wajar sih ada itu. Tapi saya Oke. yakin sih nanti akhirnya kemungkinan ini rencana ini akan dibatalkan karena Mmm, tidak mudah. Pertama, Israel pasukan Israel udah di lapangan. mhm mhm. Artinya kan kita harus berkoordinasi dengan Israel, ya kan? Kalau kita berkoordinasi dengan Israel, itu sebuah kemenangan diplomasi besar buat Israel. Negara Muslim terbesar di dunia tidak punya hubungan diplomatik, minta izin sama Israel untuk evakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Itu kan kemenangan besar. Iya. Berita yang sangat, wah, di masyarakat pun akan, loh, minta izinnya ternyata sama Israel ya. Karena nggak semua masyarakat paham bahwa yang berkuasa di lapangan itu Israel. Kan sekarang pasukan Israel yang udah melakukan invasi lagi. Iya. Nanti kan bakal makin resisten lah. Wah, kita minta izin Israel ngapain tuh? Artinya Mhm. kan Israel mengizinkan itu tentu punya kepentingan yaitu tadi agenda untuk mengusir orang-orang Palestina dari wilayah mereka, dari tanah air mereka. Mmm. Seperti itu ya. Saya kalau saya menyarankan ya rencana ini dibatalkan. Kalau memang mau diteruskan misi kemanusiaan itu ya di negara yang berbatasan, negara yang dekat. Yang Mhm danain juga negara-negara Arab tetangga itu yang kaya. mhm.
Itu. Kita ikut berkontribusi sesuai kemampuan kita, kemampuan keuangan ya. Karena kan kita lagi defisit anggaran. Nanti kan Mhm. masyarakat akan bertanya, dana mana ini mau dipakai, Iya, itu ya kan kan? yang jadi pertanyaan besar Nah, sebenarnya. iya, Lagi itu. defisit, Iya. mau Terus dana mau dari kemana mana nih, nih? gitu. Iya, itu. Nah, itu, berarti kalau misalnya dilihat ini, dengan lawatan ini sebenarnya kemungkinan besar sih akan batal ya? Ya, Dan memang seharusnya dibatalkan begitu ya? seharusnya dibatalkan. Bukan Mmm, bukan ke Indonesia kalau mau dilanjutkan. Ya ke negara ya seperti Mesir, Yordania, seperti itu. Atau ke Arab Saudi yang nampung, atau Qatar yang nampung, atau Uni Emirat Arab yang nampung. Itu mereka harusnya menampung karena mereka negara tetangga dekat. Terus kemudian juga mereka punya anggaran yang nggak berseri. mhm. Nah itu harusnya yang nampung. Jadi mereka nggak punya bawang, nggak akan kesulitan secara anggaran. Sedangkan kita kan sangat kesulitan untuk melakukan itu. Kalau misalnya dilihat begitu ya, kira-kira nih, seharusnya yang dilakukan oleh Indonesia, pertama kali ini apa? Hadir langsung di jalur Gaza itukah? Atau, karena kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya ya bahkan Turki dan Arab Saudi dan kebanyakan di negara-negara Timur Tengah sendiri sudah menyatakan sikapnya bahwa, menolak, Ya, upaya untuk mengosongkan Gaza begitu iya, ya dalam bentuk apapun. Sebenarnya ini sudah ada jawaban ya, iya. jawaban, telak seperti itu. Jadi kira-kira langkah yang terbaiklah, Indonesia yang harus dilakukan apa sih setelah misalnya, eee, batal seperti itu? Hadir langsung di Gaza itu? Ya saya berharap ya itu Presiden Prabowo bisa datang ke Gaza Mhm, sebagai bentuk dukungan solidaritas langsung di lapangan. mhm. Dan itu akan membuat Indonesia head to head dengan Amerika. Setara Oh, lah dengan Amerika, dengan Israel. justru itu yang memposisikan, Indonesia akan makin, ya gaungnya itu sangat besar. mmm, Karena ini negara Muslim terbesar di dunia, nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, bangsa yang pernah dijajah datang ke tempat yang sedang dijajah. Itu kan sebuah istilahnya gaung diplomasi yang besar seperti itu. Selain ya tadi dalam konteks diplomasi mulai menginisiasi dan mengkonsolidasi kampanye global untuk menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel, juga kampanye global untuk menangkap Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan tentara-tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Tapi dalam konteks dalam negeri begini, selama ini kan kita membela Palestina itu tidak punya dasar hukum. Kita oke, selalu mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. mmm, Kalimat itu kan masih bias. mhm, Siapa yang sedang dijajah? iya iya iya, Siapa yang mesti kita bela? Yang nggak kita tidak membolehkan penjajahan itu tetap berlangsung. Itu kan harusnya ada turunannya. mmm, Seperti itu. Nah kita kalau kita contoh Amerika, Amerika itu bela Israel punya dasar hukum dalam negerinya, yaitu namanya undang-undangnya Jerusalem Embassy Act. mmm, Undang-Undang Kedutaan Yerusalem. Undang-undang itu ditandatangani Presiden eh, Bill Clinton dari Partai Demokrat. Jadi Demokrat sama Republik sebenarnya sama aja dalam isu Palestina. Sama-sama sangat membela Israel. Itu ditangani pada 1995. Isinya mewajibkan siapapun presiden Amerika yang berkuasa saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Karena isu ini sensitif, dalam undang-undang itu ada klausul lagi yang bilang bisa diperpanjang 6 bulan. Bisa 6 bulan, 6 bulan. Kalau dianggap, wah masih sensitif nih, wah takut oh, kenapa-napa. Boleh diperpanjang kewajiban itu istilahnya dimolorin. Nah baru pada era Trump itu dilakukan. Setelah pengakuan sepihak 6 Desember 2017, mengakui Yerusalem Barat dan Timur, itu sesuai undang-undang yang berlaku di Yerusalem namanya Yerusalem Basic Law. Itu mmm, tahun 1980 disahkan oleh Knesset Parlemen Israel. Itu kan menyatakan Yerusalem Barat yang dikuasai Israel sejak 1948 dan Yerusalem Timur 1906, sejak 1967 dicaplok Israel sebagai ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Jadi Amerika bela Israel itu punya dasar hukum dalam negerinya. Walaupun itu melanggar hukum internasional ya. iya Nah kita seharusnya melakukan pembelaan Palestina itu punya dasar hukum, nggak ikut-ikutan. iya iya iya, Kan kita kan kesannya ikut-ikutan. Solusi dua negara ikut. Padahal itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Nggak pernah dibawa ke referendum. Udah gitu, wilayah Palestina menurut solusi dua negara itu semakin kecil. Teorinya cuma 22%, prakteknya mungkin 10-12%. mmm, Artinya aneh. Kita membela Palestina, membuat Palestina makin kecil lama-lama.
Iya, iya. Harusnya kan kalau mau pakai legalitas internasional itu ngikuti resolusi partisi 1947. Mmm, Waktu itu Palestina dapat 45%, eh, Israel itu dapat sekitar 55 kalau nggak salah, 55%. Nah, sedangkan 52 5% lagi yaitu Yerusalem Barat dan Timur dan Bethlehem itu di bawah statusnya hukum internasional. Tapi kan itu udah dilanggar oleh Israel. iya, iya. Seperti itu. Insight baru ini sebenarnya ya untuk, ibaratnya untuk membela Palestina saja sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Iya, Oke. karena gini, kita juga punya masalah. Kan beberapa kali kita ada kasus entitas politik, tokoh agama, cendekiawan, muslim, bahkan pejabat nerima undangan pemerintah Israel. Dan itu menimbulkan polemik kan? Selalu polemik. Ya, Iya, terakhir iya. kan 5 cendekiawan NU, pernah juga apa ketua PBNU sekaligus anggota One Team Press, ya, Stakuf, terus juga sebelumnya pejabat MUI. Kan itu selalu menimbulkan polemik. Ya karena kita tidak ada undang-undang yang mengatur. Boleh nggak sih orang Indonesia melakukan kontak atau pergi ke sana atas undangan pemerintah Israel? Itu kan harusnya diatur. Ada Iya, aturan iya. yang mengatur itu. Seperti itu. Jadi ya salah satu isinya yaitu undang-undang. Makanya saya menyarankan ya di pemerintahan Prabowo mulai merumuskan undang-undang itu. Kan kita tahu sekarang rame sejak Perang Gaza ada gerakan boykot. Mhm, mhm. Kan nggak semua orang setuju. Nah, Mmm, ini kan kalau ada diatur dalam undang-undang kan jadi jelas. Yang mana sih yang boleh diboikot sebagai bentuk sanksi ekonomi ya terhadap Israel. Kan tadi saya bilang sanksi politik dan ekonomi. Ya boikot ini bisa menjadi salah satu cara untuk menerapkan sanksi ekonomi. Cuma kan nggak ada undang-undangnya. Akhirnya berjalan istilah sporadis. Ada yang bikin, ada yang nggak setuju. Karena ya itu tadi, nanti pertama nggak ada substitusinya penggantinya. Kedua, karyawan di situ terancam PHK. Artinya usaha itu tutup karena diboikot. Kan seperti itu. Nah, makanya perlu ada aturan kalau memang kita mau serius membela Palestina oke. dalam konteks menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Yang paling penting itu ya sebenarnya kita harus, melakukan terobosan yang, Iya, baru ini. karena kalau nggak ada undang-undang kita nggak punya strategi komprehensif dan jangka panjang. Kita Iya. hanya bergerak reaktif. Mhm. Lagi ada perang, oh, ayo kita bikin rekonstruksi Gaza ini. Padahal Israel bisa nyerang kapan lagi? Oke. Kapan saja kan? Ini sebenarnya menarik banget ya, ini, banyak banget yang pengen kita kepoin sebenarnya, tapi sayang banget waktunya, cukup terbatas ini, Iya. Bang Faisal kira-kira, closing statement-nya pro kontra evakuasi Gaza bagaimana? Apakah, lanjut, apa menolak pastinya ya? Ya, saya kira kalau memang memaksain ke Indonesia ya itu harus dibatalkan. Karena kita punya keterbatasan, belum lagi sentimen negatif dari masyarakat itu yang harus diantisipasi. Ya kalau mau dilanjutkan soal misi kemanusiaan ya itu harusnya dievakuasinya ke negara-negara yang berbatasan, yang terdekat. Dan mereka yang memang punya anggaran yang sangat besar dan tidak menjadi beban buat mereka. Sedangkan buat Indonesia sudah jauh, bisa ada berpotensi besar untuk sentimen negatif. Kemudian kita juga nggak punya anggaran untuk itu. Seperti Mmm, itu. oke. Yang pasti kita butuh solusi, tapi jangan juga jadi beban. Iya.